يسلم عليه صاحبه في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanul muslimin jemaah Jumat rahmatullah. Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan satu rilis survei tentang tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia. Ternyata hasilnya tidak baik-baik saja, karena Indonesia dari 60 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-37 indeks prestasi dunia berkaitan dengan tingkat daya saing tenaga kerja orang-orang Indonesia. Kita maklum bahwa populasi terbesar di Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mencapai angka 278 juta jiwa atau sekitar 87% dari populasi masyarakat Indonesia. Itu artinya bahwa Muslim Indonesia menjadi representatif sebagai sampul utama dalam menggambarkan tentang Indonesia, termasuk dalam hal batas kerja. Artinya bahwa jika Indonesia berada pada posisi menggembirakan dalam survei indeks prestasi dunia, maka umat Islam yang punya peran aktif di Indonesia. Tapi demikian juga sebaliknya, jika Indonesia dalam survei internasional tidak menggembirakan, boleh jadi itu karena orang-orang Islam Indonesia belum berperan signifikan dalam hal-hal kebaikan. Kalau demikian, di mana letak masalahnya? Apakah karena umat Islam konsisten dengan pengamalan agama yang tidak? Mari kita mencoba melihat konsep etos kerja dalam Islam. Bagaimana kita menjadi hamba yang beretos kerja yang tinggi? Berangkat dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada mereka, sungguhnya aku hendak menjadikan menciptakan khalifah di muka bumi. Makna khalifah berasal dari kata khalafa yakhlufu khilafah atau baqiya ba'dahu wa aqama maqamahu, yang berarti berperan setelahnya dengan menggantikan atau melanjutkan posisinya. Bumi yang kita miliki ini hanya bisa dimakmurkan oleh makhluk
manusia yang mendapat tugas sebagai khalifah. Sekalipun potensi kerusakan bumi datangnya juga dari ulah tangan manusia. Regenerasi dan sustainability kehidupan bumi dan mengatur kemasalahan manusia dan lingkungan sungguhnya adalah implementasi dari peran khalifah yang diemban oleh makhluk manusia, bukan makhluk seperti jin, malaikat, dan hewan-hewan lainnya. Inilah akumulasi dari makna ibadah opsional yang disebut dengan ibadah ikhtiyariyah yang menjadi pilihan manusia secara sadar dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Tidak ada makhluk yang dapat memikulnya kecuali manusia yang disinyalir dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Kalau manusia itu mengabaikan amanahnya sebagai khalifah, maka dia sesungguhnya melakukan penzaliman, baik penzaliman bagi dirinya, penzaliman bagi orang lain, dan penzaliman bagi lingkungannya, dan masuk dalam kategori jahulan, orang bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai aktivitas manusia sebagai pengabdian kepadanya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam batasan itulah manusia diberikan kehidupan yang layak. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, siapa yang melakukan kebaikan dari laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang layak, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatannya. Islam juga mengajarkan dan menghargai pekerjaan manusia dengan konversi penghapusan dosa. Nabi pernah menyebutkan, inna minal dhunubi dhunuban la yakfiruha as-salat wal siyam. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat, puasa, wal hajj wal umrah, bahkan haji dan umrah. Sahabat pada bertanya, fama yukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut? Kata Rasulullah, al-humumu fi talabil ma'ash, semangat dalam bekerja, semangat dalam mencari rezeki. Kenapa demikian ya masyarakat? Karena bekerja mencari rezeki adalah hal yang dapat memastikan keberlanjutan hidup manusia di dunia ini. Dengan jaminan kehidupan, maka agama serta kebaikan-kebaikan lainnya dapat kita lakukan. Hilangnya dan melaratnya kehidupan dunia pasti akan mempengaruhi pengamalan agama dengan baik dan maksimal. Karena itu memaksimalkan usaha lalu menyerahkan diri kepada Allah adalah implementasi tawakal. Tapi sebaliknya malas bergerak, mager, hanya menanti nasib ketentuan Tuhan, itu dinamakan tawakul, bukan tawakal. Jadi Nabi juga menyebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuratan. Siapa orang yang bekerja hingga larut, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga nazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yadin tawarramat min al-amal faqabbalaha wa qala hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Nabi pernah memandang tangan yang meletup karena kerja keras
Lalu tangan itu diambilnya dan dicium oleh Rasulullah SAW dan berkata, "Hadihi yadun yuhibbuha Allah wa Rasul." Ini tangan yang Allah paling senangi dan Rasul. Imam Ali pernah berkata, radhiyallahu anhu, "Man mata ta'ban min kasbil halal, mata wallahu anhu radin." Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan lelah mencari rezeki yang halal, maka dia mati dalam keadaan Allah meridhoinya. Karena itu jemaah sekalian, bekerja dalam pandangan Islam adalah berkinerja secara produktif, bekerja tuntas dan meyakinkan, bekerja secara profesional, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Inna Allah yuhibbul 'abda al-mu'min al-muhtarif." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang mukmin yang bekerja secara profesional. Jemaah-jemaah Masjid Istiqlal rahimahullah, inilah salah satu dari pengertian khalifah sebagai keberlanjutan dari generasi ke generasi berikutnya untuk sebuah tugas dan pekerjaan dalam memakmurkan alam semesta. Maka tiap utama meningkatkan etos kerja adalah kita menyadari bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja adalah amanah, bekerja adalah panggilan dan aktualisasi diri sebagai khalifah yang terpilih. Selain makna secara horizontal tadi, juga dapat dimaknai khalifah sebagai fungsi-fungsi vertikal, bahwa khalifah bermakna mengganti dan mewakili Allah untuk memakmurkan alam. Jadi apapun kegiatan yang positif yang kita lakukan, hakikatnya perpanjangan Tuhan di muka bumi. Manusia yang punya potensi dalam mengimplementasikan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang dasar disebut dengan Asmaul Husna. Seperti misalnya orang yang gemar memberi adalah wujud nama Allah Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Jawad dan nama-nama lainnya. Manusia yang senang mengajar ilmu pengetahuan seperti profesi guru, dosen, instruktur, motivator dan lain adalah kewujudan dari nama Allah Al-Alim. Manusia yang gemar merawat, menata, mengatur, mengelola, memanage lingkungan, memanage pekerjaannya, bahkan melakukan pengabdian dengan jabatan-jabatan publik yang diamanahkan kepadanya dengan baik. Itu adalah perwujudan dari nama Allah Rabbul Alamin, Mudabbir dan lain sebagainya. Bahkan jemaah sekalian, bertani sebagai petani adalah pekerjaan yang mulia sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Itu juga merupakan pekerjaan yang diberikan oleh orang-orang tertentu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih sebagai petani. Sungguhnya mereka mewakili Tuhan memberikan kehidupan bagi manusia. Karena Allah berfirman, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un." Kata Allah, apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya? Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan petani untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi petani mewakili Tuhan dalam urusan pangan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmat-Nya kepada petani untuk bercocok tanam. Demikian seterusnya dari semua pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah mandat dari Tuhan yang bumi. Sebaliknya, jika kegiatan yang mengarah
pengusakan dan dosa itu adalah perwakilan setan di muka bumi. Dengan demikian, kiat yang kedua yang dapat meningkatkan etos kerja kita adalah menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita lakukan untuk kebaikan dan perbaikan adalah rahmat Allah yang dititipkan kepada manusia. Menjadi manusia pilihan Allah bagi kemaslahatan alam. Mereka sesungguhnya adalah agen-agen rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin jemaah yang berbahagia. Karena itu perintah bekerja atau yang biasa populer dengan istilah beramal adalah hal yang mendapatkan perhatian sangat besar dalam ajaran Islam. Artinya bahwa seorang muslim yang mengamalkan agamanya dengan benar adalah muslim yang memaksimalkan kerja-kerjanya yang produktif, baik untuk dirinya, untuk orang lain, dan kehidupan dunia dan akhirat. Kita misalnya bisa menikmati Masjid Istiqlal yang luar biasa megahnya ini. Ini karena kerja-kerja khalifah di muka bumi. Tidak mungkin masjid ini dibangun oleh kelompok jin dan hewan-hewan lain yang bisa membangun dan memakmurkan masjid yang megah ini. Itu hanya orang yang menyadari dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Demikian amalan lainnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Waktu li'amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silahkan berkinerja, silahkan berproduktivitas, maka Allah akan memperlihatkan hasilnya kepada kita. Allahumma waffiqna lil amali salih wa lima nuhibbu wa nardahu ya rabbal alamin.